Jadi perangkat-perangkat ini dimiliki oleh Rasulullah SAW. Alat-alatnya, perang yang dimiliki Rasulullah. Ibnu Qayyim dalam bukunya Zadul Ma'ad, ya, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu di samping dia punya baju besi, peci besi, dia juga punya pedang. Pedang Rasulullah SAW itu ada 9. Jadi 9 itu punya nama satu-satu masing-masing. Kemudian baju besi Rasulullah ada 7. Berapa baju besinya? Ada 7 kata Ibnu Qayyim. Rasulullah baju besinya juga pakai nama. Kemudian Rasulullah punya busurnya. Dia punya 6 busur. Banyak. 6 busur panahnya. Itu satu-satu dikasih nama. Di antara namanya Zawra. Itu. Kemudian di antara namanya Rauha. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kajian kita kemarin adalah panjang kita berhenti di situ, yaitu topi besi Rasulullah SAW. Bagaimana bentuknya topi besi ini atau disebut helm besi. Kali di dalam kitab ini Imam Tirmidzi mengatakan bab ma jaa fi sifatil mighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang helm besi Rasulullah SAW. Yang mana topi besi, helm besi ini dipakai dan digunakan oleh Rasulullah SAW dalam peperangan. Maka kemarin kita membahas panjang tentang hadis, karena hadis ini memuat kisah yang banyak. Maka mari kita jelaskan. Yang mana hadis itu dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW dan Nabi SAW dakhala Makkah wa alaihi mighfar. Faqila lahu hadha al-mukhaddar muta'alliqun bi astar al-Ka'bah wa qala uqtuluhu. Anas bin Malik menceritakan bahwa Nabi SAW ketika dia masuk ke kota Mekah, masuk kapan itu? Ketika Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Karena kok tak ada penaklukan kota Mekah pula? Apa kisahnya? Padahal Rasulullah itu orang Mekah, kok menaklukkan kota Mekah? Karena beliau adalah asli orang Mekah, lahir di Mekah, besar di Mekah. Ibu bapaknya asli orang Mekah. Dan beliau besar itu sampai, kalau bahasa kita, umur tua di Mekah. Karena beliau itu di Mekah sampai umur 53 tahun. Nah, bermukim di Mekah. Setelah umur 53, beliau baru pindah ke Madinah. Itu kan umur sudah tua. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kok bisa pula dia menaklukkan kota Mekah? Nah, ini dikarenakan Rasulullah SAW diusir oleh kaumnya dari tempat tinggal dan lahir. Tidak ada Bapak Ibu ya, suatu cobaan yang besar dalam hidup ini seperti kita diusir dari kampung sendiri, diusir Bapak Ibu dari tanah air sendiri. Jadi boleh kita berdalil itu. Kalau diusir kita dari kampung kita oleh orang, tiru aja Rasulullah ketika diusir oleh orang Quraisy dari Mekah, padahal Mekah itu tanah airnya, maka dia pindah ke mana? Dia tinggalkan saja, kasih dia. Nah, sehingga Bapak Ibu, dalam proses pindah itu bukan pindah begitu saja. Semua aset-aset Rasulullah dan sahabat yang mereka pindah ke Madinah bersama Rasulullah dirampas semuanya oleh orang Quraisy. Itu adalah konsekuensinya. Rumah, kekayaan, toko, bahasa kita, habis semua diambil. Nah, pergi mereka dengan kain yang di badan saja. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ada sebagian orang, kenapa orang Hamas di Palestina itu? Karena sekarang diusir oleh orang Yahudi. Ngapain mereka kok melawan pula? Ya sudah aja pindahnya ke tinggalkan Palestina itu mereka.
karena kita diusir. Ada seperti ini. Bapak Ibu nggak setuju dia dengan jihad zaman itu. Menurut di mimbar-mimbar seperti ini berarti alasannya seperti Rasulullah diusir. Padahal Bapak Ibu, Rasulullah sendiri menyampaikan kepada kita dan Quran juga bahwa Bapak Ibu sekalian, orang yang mempertahankan hartanya, tanah airnya, jiwanya, lalu mati dia, maka matinya syahid. Nah, di satu sisi kan begini, Rasulullah mengatakan begitu. Kok dia sendiri kenapa tak? Itu toh adalah tanah air. Itu adalah maka di sini Bapak Ibu jawabannya adalah maka kalau kita diusir wajib kita bertahan dan keluar. Kalau kita pertahankan dan kita matinya mati syahid. Kenapa Rasul tak buat itu? Karena ketika itu dia belum diizinkan Allah. Nah, itu masalah. Pada itu dia belum diizinkan melawan, belum diizinkan berperang. Nah, maka Rasul tidak melakukan perlawanan sama sekali. Karena tidak mendapat izin dari Allah. Di base itu Allah cuma menyuruh sabar, sabar jamil, yaitu sabar. Baik sekalian. Jadi setelah Rasulullah SAW, jadi ini ada dua kemungkinan. Rasulullah SAW ketika dia, jadi di sini meninggalkan kota Makkah bukan berarti diserahkan kepada orang Quraisy, tetapi dia keluar membangun kekuatan dan membangun strategi dan perencanaan. Makanya awal dia tidak diizinkan, setelah itu dia diizinkan kembali. Di Madinah dia diizinkan berperang. Nah, maka dia keluar mengatur strategi dan dia diperintahkan Allah untuk menaklukkan Makkah. Maka dia susun kekuatan dengan 10.000 tentara berangkat ke Makkah, Fathu Makkah. Dia angkat tangan semuanya, orang-orang Quraisy menyerahkan diri mereka. Allah Akbar. Nah sekarang sudah pergi semuanya. Kira-kira gimana? Bisa balik lagi? Ya, berkah. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu ada orang baca hadis atau langsung menyimpulkan hukum secara tergesa-gesa. Padahal kalau kita lihat kejadian itu, ya kalau Rasulullah pertama dia tidak diizinkan. Yang kedua, toh dia berpindah. Ketika dia pindah, bukan dia biarkan serahkan begitu, tapi pindah untuk mengatur strategi dan mengumpulkan, membangun kekuatan untuk menaklukkan Makkah. Betul pada tahun 8 Hijriah beliau berangkat dengan 10.000 tentara, pasukan memang untuk berperang. Maka Rasulullah biasanya masuk Makkah kan pakai kain ihram, tapi saat itu beliau tidak pakai kain ihram. Maka di dalam hadis ini Anas bin Malik menceritakan ketika Rasulullah ke Makkah untuk Fathu Makkah, maka beliau pakai baju besi dan juga pakai peci besi. Itu mighfar. Ini menunjukkan kalau dia pakai mighfar berarti dia tidak ihram. Karena kalau ihram itu apa salah satu syaratnya? Tidak boleh menutup kepala. Dan itulah berarti dia masuk untuk perang, bukan untuk umrah. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu juga kita kalau ada musuh-musuh kita, kan dalam Quran Allah juga jelaskan dalam surah Tahan ada apa ya? Jadi Allah katakan kamu tidak ada masalah bagi kamu untuk berbuat baik, berdampingan dengan baik dengan orang-orang yang tidak seakidah dengan selama mereka hidup damai di situ dan tidak mengusirmu dari tempat ini. Walam yukhrijukum min diyarikum. Mereka tidak mengusir kamu. Tapi kalau sudah mengusir, tidak ada cerita baik. Maka mempertahankan hak itu adalah mati syahid. Jadi di sini sekalian Anas bin
Rasulullah ini menceritakan bahwa Rasulullah pakai mikfar. Nah, kemudian dengan cerita, mengenai kisah, ketika dia masuk Mekah, semua penduduk Mekah dia katakan diberi jaminan keamanan. Kecuali ada 4 laki-laki dan 3 perempuan. Yang mana mereka itu dihalalkan darah mereka oleh Rasulullah. Dimana kan kita bukan sianu, bunuh dia. Nah, dan kita sudah kisahkan satu-satu kenapa sampai kok Rasulullah menghalalkan darahnya. Yang lain dimaafkan Rasulullah, tapi yang mengungkap itu siapapun sekalipun dia bergantung di dinding Ka'bah. Karena Rasulullah SAW mengumumkan siapa saja yang aman. Pertama kata Rasulullah, siapa yang masuk Ka'bah, masuk ke Masjid Haram aman, terlindungi. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Siapa kata Rasulullah ini dibilang semua. Kecuali 4 orang. Salah satunya namanya Ibnu Khattab. Maka Ibnu Khattab ini wakila setelah dia mengumumkan itu masuk Ka'bah. Ya Rasulullah, ini ada Ibnu Khattab yang kau halalkan darahnya, bergantung di kain Ka'bah. Kata kamu tadi ya Rasulullah, siapa yang masuk Ka'bah? Sekarang ini ada Ibnu Khattab bersembunyi di belakang kain Ka'bah, gantung di dinding itu. Gimana? Ya Rasulullah, uktuluh, sekalipun dia bergantung. Ini kemarin secara fikih kita sudah kaji ini. Saya tidak mengulangi lagi Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu sekalian, dari kisah-kisah ini banyak pelajaran-pelajaran. Seperti Ibnu Khattab, apa yang membuat dia dibunuh dan dihalalkan darahnya? Karena dia mencaci maki Rasulullah. Pertama dia masuk Islam, coba banyak dosanya. Masuk Islam dikasih Rasulullah kerja untuk memungut zakat. Dikasih temannya itu dibunuh. Jadi dia pertama membunuh, setelah dia membunuh murtad. Setelah murtad mencaci maki Nabi. Maka Rasulullah kata, jadi mana kalau ada orang caci maki Nabi, hanya orang Islam berani langsung itu menganggap itu adalah darahnya. Tapi kita jangan berbuat seperti itu. Karena masalahnya Rasulullah dalam hal itu adalah dia sebagai penguasa, pemerintah dia. Banyak berarti ada orang caci maki Nabi langsung kita bunuh darah. Sekalipun Bapak Ibu dalam hukum Islam dia tidak dikisos, karena dia memang membunuh orang yang ada. Cuma dia melakukan tindakan sendiri tanpa prosedur. Karena kan tak langsung bunuh, tentu kan diajukan ke mahkamah dulu. Apakah betul dia mencaci maki Nabi, atau dia mengucapkan kata-kata lain? Dan dia, kalau dalam bahasa kita itu dia BAP, tidak langsung. Sebab kalau tidak ada pemerintah yang mengatur dosa-dosanya, sekalipun itu mencaci Nabi. Kalau tidak ada yang mengatur, nanti langsung bunuh, terjadi kekacauan. Nanti ada orang bunuh orang, kenapa kamu bunuh? Padahal dia tidak bayar hutang, langsung bilangnya karena mencaci maki. Astagfirullah. Maka tidak boleh. Kalau Rasulullah kan tahu, dia juga sebagai seorang penguasa pemerintah yang berhak. Ini Islam ini, kalau kadang-kadang memahami agama ini parsial. Tiba main bunuh, halal darahnya. Yang memutuskan halal darah itu bukan sembarang. Tidak boleh kita lihat. Itu harus kita ini cuma pelapor sifatnya. Jadi kalau ada orang menghina-hina Nabi, silakan Bapak tangkap dia, tapi tidak boleh dihukum. Atau diberikan data dan informasi yang akurat dengan bukti dilaporkan nanti kepada pihak yang bertindak. Cari rumah itu bawa barang kosong, itu enggak. Itu namanya membuat kekacauan itu. Jadi Bapak tahu bahwa dia betul-betul mencaci Nabi. Ini penting ya, Bapak Ibu ketahui. Siapa yang berhak untuk pertama menghalalkan darah seseorang? Ya Rasulullah. Rasulullah apa posisinya? Posisinya sebagai penguasa. Berarti hukum halal darah bagi seseorang itu tak boleh muncul dari orang per orang. Kata
ustaz di mimbar, boleh. Itu cocok, itu halal darahnya. Nah, itu provokator itu. Itu tak boleh itu. Tapi apa? Harus itu muncul daripada yang namanya pengadi. Namanya apa? Pengadi menetapkan yang dengan dosa-dosa ini, kemudian dengan bukti-bukti ini telah melakukan dan setelah dia apa juga ditanya apa semuanya sudah lari dia. Lalu kata hakim, siapa yang menemukan? Itu boleh. Jadi hakim bilang tidak boleh sembarang orang supaya hidup ini teratur, tidak ada turun ini. Ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Itu hukumnya. Maka sekarang kan banyak dosanya itu. Kenapa dihalalkan darah? Itu kan jadi masalah apa namanya faktor bagi hakim yang menghukum. Kenapa Ibnu Khattab itu dibunuh? Apakah dia dibunuh karena dia itu murtad? Atau dia dibunuh karena dia membunuh? Atau dia dibunuh karena dia mencaci maki Nabi? Nah itu apa namanya beda-beda tingkatan-tingkatan vonis hukumnya. Kalau dia dibunuh karena dia membunuh itu namanya qisas. Kalau dibunuh dia karena dia murtad maka namanya had dan hudud. Di dalam bahasa fikih yuqtalu haddan. Dan nanti yuqtalu qisas. Nah, begitu juga nanti kalau dia mencaci maki Nabi maka dia itu murtad. Maka orang yang dibunuh karena mencaci maki Nabi itu adalah dibunuh karena had. Had itu yang memutuskan, dia had itu ada dalam Al-Quran. Cuma yang memvonis bahwa had diterapkan kepada Zanu itu had. Tidak boleh sembarangan. Maka kita ini tak boleh menghakimi sembarangan. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini juga menjadi pelajaran ya bagi penguasa yang mempertahankan wilayahnya, bahwa di sini Nabi memberikan keamanan bagi semua masyarakat Mekah. Nah, dikecualikan orang yang punya dosa-dosa pidana khusus. Maka di sini boleh seorang imam pemimpin dia mengkhususkan pidana yang mana membuat dia mengumumkan orang-orang seperti ini apabila dituduh itu halal darahnya. Seperti Rasulullah. Karena Rasulullah ketika menghalalkan darah orang-orang itu bukan karena tidak ada sebab, karena ada sebab-sebab. Maka sebab-sebab itu menjadi standar bagaimana pemimpin menghalalkan darah. Jadi kemudian di sini banyak komentar ulama pada dalam masalah Ibnu Khattab. Baik Bapak Ibu sekalian, Rasulullah kan ketika dia masuk ke Mekah dia pakai peci besi. Maka dari hadis ini diambil perkataan oleh ulama, disyariatkan kita dalam kondisi-kondisi bahaya mengambil tindakan untuk menjaga diri. Tak apa Rasulullah SAW pakai helm besi waktu itu. Dia khawatir tidak ada yang banyak lain. Maka dia ada suatu helm besi. Kalau ada panah langsung nanti melayang. Yang tertebak adalah besi mantul itu. Itu terbuka ya. Nah, itu sia-sia. Itu Nabi yang Allah sudah jamin untuk melindungi memeliharanya. Apalagi kita. Nah, apa nanti si perang orang bahaya. Nah, apa namanya? Pakai helm katanya. Uang sudah ugal-ugalan sekarang naik apa? Tawa lagi. Pakai pula pecihan ini helm dari langit. Itu kan ngar-ngar aja. Tidak boleh begitu. Jangan agama ini akhirnya nanti itu menjadi permainan orang, cemeh orang agama ini. Agama ini rasional Pak. Tidak pernah pakai PCH, tangkap polisi. Mana helm? Ini helm dari lah.
Kalau saya polisi lah tersangka masuk. Rasulullah dia pakai kan kisah ini bisa itu nanti bapak bilang nanti kalau bapak polisi ngaji kan bilang sama dia hebat pula kamu ya lebih hebat kamu dari Rasulullah. Kamu tahu nggak Rasulullah ketika masuk Mekah untuk menghindari bahaya ditembak bahaya kan bahaya kepala itu sepecah kepalanya dulu tombak pakai helm dia. Masya Allah berarti lebih hebat tawakal kamu daripada Masya Allah. Memang salah mengaji kamu ini bilang itu salah guru. Ada orang petik. Setelah ada orang tipe tidak bodoh namanya. Karena tidak salah makan salah makan obat. Kalau itu tidak salah makan obat, salah berguru. Hati-hati. Terus sebabnya apa itu? Muncul teroris itu kadang-kadang. Ada juga rekayasa. Jadi ada orang yang sengaja dibuat ya pemikirannya radikal. Perang. Ada di rangkul orang-orang semangat beragama. Ini negara tawud, negara kafir, negara ini perang. Guru saja, aja diteror. Apa masalahnya? Salah bu. Jadi salah. Sembarang. Buku itu dia pendidikannya. Apa dikaji dari dia ahli di situ tidak. Berapa lama ngajinya? Bapak Ibu ya, jangan sesuatu persoalan. Salah guru salah praktek, salah guru salah fatwa. Mari kita perhatikan betul. Kemudian apakah ini bertentangan dengan tawakal? Bapak Ibu sekalian, bukan bertentangan dengan tawakal. Bahkan itu dalam kajian tawakal, rukun tawakal. Ada semua nilai-nilai yang bagus yang diajarkan Rasulullah kepada kita, salah, qanaah, ya kan? Subuh, apa lagi tawakal. Itu kan sifat-sifat Masya Allah, itu luar biasa itu. Tapi jangan salah dimaknakan. Tawakal jangan dimaknakan ya dulu malas. Istri bilang main HP saja suaminya kan, main TikTok aja. Beras tidak ada di dapur. Minyak ada, anak mau susu. Bang kerjalah bang. Ini kurang tawakal. Ambil periuk tubuh, ambil sama dia, kasih ke kepala, masuk ke kepala. Ini tawakal itu ya. Itu namanya salah mengaji. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian. Karena ada kisah. Pernah saya kisahkan di mana? Saya kisahkan di sini. Jadi ada anak muda. Dia sudah mengaji sudah, tapi kisah-kisah di Arab Mekah tanah pasir. Jadi anaknya baik lah. Tapi tamat punya sekolah apa? Dia sudah muda, kuat. Tapi nganggur aja di rumah. Tidak mau kerja. Kata bapaknya, bekerjalah kamu datang. Tidak ada apa-apa katanya modal. Mana modal Pak? Kata bapaknya, udah, saya kasih modal. Ini modal. Makanya ketika dikasih modal oleh bapaknya, kata dia dengan kabilah dagang. Ya, jadi kamu nanti ke dagang, beli barang, kalau keluar negeri untuk dijual. Kalau orang Arab kan begitu. Dan ajar di tempat peristirahatan. Dia melihat dalam satu pohon duduk di bawahnya serigala dua sudah terbang. Dia ada serigala dua terbaring. Jadi dia mikir begini, ya matilah saudara tua itu. Tak bisa lagi berdiri, tak bisa cari makan. Serigala atau cari makan itu kan dia harus berlari. Kalau tidak, mati dia. Tapi dalam mikir-mikir begitu tuh dilihatlah ada sosok dari jauh datang menuju serigala tua. Mendekat terus, mendekat. Dan dia juga waspada. Lihatnya, rupanya ada seekor singa yang lagi menggigit daging menuju serigala tua.
tiba di serigala tua tadi, daging yang ada di mulutnya itu dilepaskannya di depan serigala, sehingga serigala makan dengan lahapnya. Anak muda ini ingat keji ustaz dia. Ini tidak bukan salah ngaji, salah guru, salah memahami kan. Jadi ada kesalahan kadang-kadang. Salah guru, kadang-kadang salah memahami kaji guru. Jadi apa yang terjadi? Ingat dia kaji. Karena guru wirid di muswadah nanti nggak ada. Jadi tidak perlu kita tamak, tidak perlu kita serahkan, tidak perlu kita risau. Kalau itu kan rezeki kita, kan ada itu aja. Kalau itu memang rezeki kita, walaupun kita tidur dia datang. Coba yang pakai guru tadi dengan kisah serigala. Pas sekali kayak guru ini, karena serigala tua berbaring. Tapi tak lagi. Tapi kalau memang rezekinya, ada yang ngantar dia oleh singa. Akhirnya sama dia. Ngapain saya capek-capek? Kan rezeki itu sudah itu kalau memang rezeki ada yang ngantar nanti. Tidak akan kemana-mana. Kalau kan rezeki kan begitu tuh Pak Imamnya. Kalau kan rezeki tidak akan kemana-mana. Akhirnya balik dia pulang. Ini anak muda. Tidak jadi lanjut dia. Jadi bapaknya di rumah. Kok pulang? Tidak jadi. Bapak kan tidak tahu kaji bapak. Bapaknya boleh disalahkan. Bapak tidak tahu kaji. Jadi Pak saya kan tahu kaji. Kalau mau rezeki Pak, kenapa capek pergi mana ini? Kalau kan rezeki kita tidur pun di rumah. Ada kisah kalau oleh dia kisah. Wah, saya cepat. Ini mama saya pulang. Ngapain capek-capek? Capek. Jadi dikisah kalau serigala tua tadi. Jadi pada serigala tua ini oleh karena itu, kalau kan memang rezeki kita ada yang akan kemana-mana. Kita pulang apa juga capek. Kaji pula, ustaz pula. Kalau bapak ibu, anak muda bapak ibu begitu, kira-kira gimana bapak ibu jawab? Pakai hadis dia. Pakai hadis. Jadi, tapi bapaknya cerdas. Ya Allah, nah, kisah itu benar, kaji itu betul. Cuma sayangnya nak di sini. Kenapa nak kamu memilih seperti serigala tua? Kenapa kamu tidak memilih menjadi si Allah? Kenapa kamu memilih menjadi sekarang? Jangan hanya kena duduk itu menapa? Kenapa kau tidak seperti si tukang antar-antarkan, tukang bantu orang baru temenung dia merupani perangkat dia lagi. Karena apa? Kamu menjadi serigala tua atau kamu menjadi singa? Tidak apa, saya ingin menjadi cari rezeki bagaimana supaya kamu bantu orang miskin, antar ke sana, antar ke sini, bangun di sini, bangun di sini, sebagai sudah singa itu menjadi raja. Kenapa? Jadi singa itu menjadi raja bukan karena kekuatannya, tapi karena perhatiannya kepada rakyat, karena dia suka memberi, karena dia suka berbagi. Itu sebenarnya. Maka dia itu kalau sudah menangkap, susah-susah dia menangkap. Apa namanya? Kita ini kan bakhil, kenapa? Karena mikir, capek saya cari duit ini. Siang malam, maka saya masak, saya kasih begitu saja. Itu jadi setan di sini. Tapi singa tidak pernah berpikir begitu. Dia ikhlas sekali. Pertama coba, bagaimana singa kalau kita lihat, saya sering kalau di YouTube senang saya melihat singa mengejar mangsanya. Malah capeknya dia, lelapnya dia mengejar mangsanya. Mangsanya itu yang lari-lari kencang gitu. Setelah ketangkap, dia makan. Tapi setelah dia makan, dia tak makan semua. Ada beberapa singa itu tipenya. Pertama dia makan sekedar terasa kenyang, ada isi perutnya. Maka tidak ada singa makan daging sampai gelembung perutnya.
Yang kedua, singa itu tidak ada setelah dia payah-payah mengambil dari daging, menangkapnya, boleh daging itu disimpan dalam kulkas. Singa tak punya kulkas. Singa kulkas apa ibu? Kemudian jangankan kulkas, singa makhluk yang tidak punya rumah. Coba anda pada rumah ini. Orang banyak makhluk yang kecil-kecil punya rumah semua, ya kan? Punya rumah. Jadi singa yang berani itu dia tidak punya rumah. Kenapa? Karena kalau dia punya rumah rehat, dia hidup untuk orang lain. Tidak ada yang menyimpan di rumah, apalagi punya kulkas daging enggak. Dimakannya sedikit, setelah itu dipersilahkan yang lemah-lemah, makan burung, makan daging, kemudian ular, semuanya menuju kepada bekasnya dia cuma makan sedikit. Ada buah-buah. Nah, kalau singa yang dipelihara tadi, dah, nanti potong-potongnya daging. Kemudian dia tahu di mana yang lemah lah, yang lemah-lemah yang tak bisa makan daging. Itu dia antarnya. Nanti kalau dia udah lapar sekali, baru dia mulai lagi. Nah, kalau kita enggak kan, cari untuk tujuh ke turun, wakil takut sekali mengeluarkannya. Maka dalam hal ini, dalam sifat tawakal, lebih hebat singa daripada manusia. Manusia sudah malas, kalau sudah dapat, berakhir. Singa ada berpakut-pakutan. Maka dia siap terus menerkam dengan segala tenaganya. Itulah, maka Rasulullah mengatakan tawakal itu begitu. Oh, jadi nanti ya kalau mati ya mati, kalau apa dia tentu harus kewaspadaan, tapi jangan pula kita gara-gara ketakutan, jadi jangan pula ketakutan dan jangan pula sebro. Jadi Islam itu benar, kita harus menjadi pemberani, tetapi satu sisi kewaspadaan dan seluruh sebab harus kita tempuh untuk keselamatan. Kalau kita takut, maka masuknya ke dalam tanah. Dari seluruh dagang takut rugi. Masuk politik takut gagal. Jangan banyak dulu kalau gitu masuk dalam tanah. Mau berkebun takut gagal, ya kan? Kita berbuat tadi. Suruh kebun sawit, itu Pak, apa tumbuhnya? Sekarang Bapak Ibu ya, anak-anak sekarang memang rusak di kampung. Maka kalau disokok 100.000 berlomba-lomba ya. Anak cipe pemak. Astagfirullah. Itulah sekarang kita tonton bersama-sama. Metal sudah rusak. Suruh datang yang takut. Suruh bekerja aja capek. Kalau hujan nanti hujan Pak. Kalau dingin nanti dingin Pak. Juga matahari panas Pak. Tidur aja di rumah. Ada yang ngantarkan sogok. Ini dia rusak. Kalau kita namanya apa? Pergi kita ke hutan buat kebun apa? Berani, yang takut. Itu tidak bakal bergerak alam. Tapi dalam hutan itu nanti banyak apa namanya ular atau macam-macam. Pakai sepatu, ambil sebab, ya kan? Pakai sepatu, bawa parang, bawa apa nanti diserang. Itu kewaspadaan. Itu contohkan Rasulullah SAW ketika dia masuk Mekah. Jadi semua kehidupan Rasulullah itu adalah model, contoh. Coba kalau Rasulullah takut. Kalau takut Rasulullah yang tidak masih Islam ini. Tapi apa ini semuanya? Inilah keberanian Rasul. Silakan kalau ada. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sambung sedikit dalam masalah ini. Jadi perangkat-perangkat ini dimiliki oleh Rasulullah SAW. Alat-alatnya, perang yang dimiliki Rasulullah. Ibnu Qayyim dalam bukunya Zadul Ma'ad, ya, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu di samping dia punya baju besi, peci besi, dia juga punya pedang. Pedang Rasulullah SAW itu ada 9. Jadi Rasulullah berapa pedangnya? 9. Kalau bapak-bapak berapa pedang di rumah? 9 pedangnya. Saya kena situasi perangnya. Ada apa perang macam-macam namanya.
Pertama, nama pedangnya, jadi 9 itu punya nama masing-masing. Ada nama pedangnya Maksur. Maksur ini, bahkan inilah pedang pertama yang dimiliki oleh Rasulullah. Namanya apa? Maksur. Maksur itu yang diwarisi. Jadi pedang itu dimiliki Rasulullah, warisan dari bapaknya. Dan dulu Aminah yang menjaganya. Jadi setelah itu diserahkan kepada Rasulullah. Itu pertama. Kemudian ada pula pedangnya namanya Abad. Ini kedua. Kemudian ada pula nama pedang Rasulullah itu Zulfiqar. Jadi Zulfiqar yang nama orang Zulfiqar itu nama pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zulfiqar itu. Kemudian ada lagi namanya Al-Qala'i. Itu yang keempat. Pedang Rasulullah Qala'i. Ada lagi pedang Rasulullah namanya Al-Hatm. Ada lagi pedang Rasulullah namanya Ar-Rasul. Ada lagi pedang Rasulullah namanya Mikhdam. Ada lagi pedang Rasulullah namanya Khabib. Ini 9 pedang. Dari nama-nama tadi itu sifat. Semuanya itu adalah sifat untuk apa pedang itu digunakan. Ada yang sifatnya kolan itu mencabut. Yang susah-susah cabutnya. Kemudian ada yang abad memotong. Ada namanya batar memutuskan. Hadap membunuh. Jadi ada nama-nama itu sifat pedang. Coba 9 pedang. Kemudian baju besi Rasulullah ada 7. Berapa baju besinya? Ada 7 kata Imam Qayyim. Pertama namanya Zatul Fudur. Baju besi inilah yang bernama Zatul Fudur. Jadi dia kasih nama sini. Jadi bapak-bapak nanti itu kalau punya kuali 3 kasih nama kuali itu. Menggoreng. Ini menyayur. Merebus. Jadi kasih nama sesuai dengan fungsi. Jadi alat-alat itu dikasih nama dia. Maka Rasulullah itu nama, baju besi itu punya nama. Ada Zatul Fudur. Kata Ibnu Qayyim, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada seorang Yahudi yang bernama Abu Syahab. Jadi kalau Rasulullah tak punya duit, berhutang Rasulullah. Karena ada Rasulullah yang dimasak. Rasulullah tak mau minta minta. Pergi dia ke seorang Yahudi, kamu pinjamkan saya sekian gandum. Jadi Yahudi ini mana Jami? Kurang ajar juga kalau Rasulullah minta cinta. Kalau kita juga kita kasih Rasulullah. Dan dia tidak suka Rasulullah minta dikasih orang. Maka dia pergi ke Yahudi berutang sampai baju besinya itu meninggal, masih terjadi di Yahudi. Maka itu baju besi Rasulullah bernama Zatul Fudur. Jadi pernah dia gandum ketika itu untuk keluarganya, tidak ada di rumah. Berapa? Ketika itu dia persiapan pergi apa begitu. Maka digadaikannya ini jaminannya baju besi saya minta 30 gantang. Karena dia mau pergi waktu itu ditinggalkan untuk keluar keluarga. Kalau itu ya, bapak-bapak kalau pergi untuk berdakwah. Tapi kalau sudah ada di rumah, aduh jangan berdakwah itu daripada tinggalkan bekal yang cukup. Kalau perlu berhutang berhutang. Gak pergi jauh-jauh itu nanti tinggal duit sama belanja. Meninggal nanti anak di rumah keluarga. Jadi baju besi Rasulullah itu terputus dari besi. Dia gadaikan meminjam 30 gantang dan gandum. Kemudian Rasulullah berjanji setahun. Tapi begitu terjadi seperti itu, dan setelah meninggalnya yang menebusnya tak salah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua nama baju besi Rasulullah Zatul Wishah. Yang kedua. Yang ketiga Zatul Hawashi. Yang keempat nama baju besi Rasulullah Sa'diyah. Yang kelima Fiddah.
yang keenam batra, yang ketujuh khirnik. Jadi kalau bapak punya jas banyak di namakan jas itu. Ini jas apa? Rasulullah di masjid juga pakai nama. Itu Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya seperti apa namanya, punya derma. Kemudian Rasulullah punya juga apa, panah, apa namanya itu, sarung, apa namanya untuk nembak, busurnya. Dia punya 6 busur, banyak 6 busur panahnya. Itu satu-satu dikasih nama. Di antara namanya Zawra, itu. Kemudian di antara namanya Rauha, di antara namanya Safra, di antara namanya Baida, ada namanya Al-Katum. Al-Katum ini pecah, busur panah Rasulullah di perang Uhud. Jadi busur panah Rasulullah yang pecah di perang Uhud patah, itu namanya Al-Katum. Kemudian As-Sadad. Begitu juga Rasulullah punya perisai, ini pas yang dipakai di perang tembakan, pegang. Dia apa namanya, Az-Zaluh. Kemudian juga punya turs namanya itu, futuk namanya. Dan dia punya 5 topak. Berapa topak Rasulullah? 5 kata Ibnu Qayyim. Apa sih namanya? Ada namanya Al-Muswi, ada namanya Al-Musmi, kemudian ada namanya Harba, ada namanya Kabira, begitulah seterusnya. Kemudian ada Rasulullah punya peci besi, itu diberi nama itu besi itu Al-Muwasyah. Kemudian Rasulullah berapa peci besinya? Helmnya ada 2. Itu Rasulullah punya dua helm besi yang digunakan untuk perang. Satu namanya Muwasyah, satu namanya As-Subuh namanya, atauZus-Subuh. Kemudian juga dia punya kain perang selain kain besi, baju besi, 3 yang digunakan untuk perang, kain perang. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah perangkat-perangkat perang yang digunakan Rasulullah SAW, yang dilengkapi oleh Ibnu Qayyim dan menyambung daripada apa diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Insyaallah kita bahas tentang sorban Rasulullah SAW pada kajian yang akan datang. Itu dapat saya sampaikan. Aku boleh ada wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.